Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nira Mafula dari kelas G. Di sini saya akan menyampaikan resumen saya yang berjudul Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa menghadapi globalisasi. Setelah abad yang berlalu, Soekarno mengumumkan visi terhadap masa depan seluruh bangsa di dunia setara menghadapi gelombang besar peradaban yang tidak dihindarkan. Sehubungan dengan itu, diperlukannya interpretasi kembali atau reinterpretasi terhadap nilai inti atau pandangan itu. Rough outline kita untuk mengantisipasi tuntunan zaman. Petikan pidato beliau pada tanggal 1 September 1961 di hadapan konferensi negara-negara non-blok 1 di Beograd. Prediksi, kita hidup dalam masa yang genggal gempita, suatu masa penuh dengan bahaya. Keadaan ditempuni dengan kesulitan-kesulitan, namun kita tidak boleh melarikan diri dari kesulitan-kesulitan ini. Kita harus mengatasi keadaan itu. Betapa perlunya setiap negara bangsa mengantisipasi gelombang perubahan zaman menuju tatanan hubungan dunia baru tetap relevan hingga hari ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 September 2009 menyatakan misinya dalam pidato bertema Harmonis Adversity di Universitas Hannover berisi bahwa di abad 21 kita perlu adanya pembentukan peradaban atau agama, melainkan masyarakat global bisa mencapai harmonis dan toleransi antar semua peradaban dan agama. Akhir-akhir ini, Presiden SBY dalam kesempatan menerima pimpinan US Asia Bushnell Coster di kantor Presiden pada tanggal 7 Juni 2012 menyatakan bahwa pengembangan ekonomi ASEAN pertama-tama harus mempertimbangkan terwujudnya ASEAN yang damai, stabil, dan demokratis. Bangsa kita menghadapi arus globalisasi dengan dimensi ekonomi, budaya, maupun politik. Pertanyaan mendasar pertama, apakah ideologi Pancasila masih relevan dalam masa globalisasi dengan demokratisasi yang nyaris tanpa batas? Kedua, bagaimana caranya kemungkinan agar pandangan hidup Pancasila dikonstruksikan sedikit rupa hingga mampu merespon tantangan global tersebut. Makalah ini melalui interpretasi fisiologis, yakni langkah substansial atas kandungan nilai dasar Pancasila secara kontekstual kontemporer dimasukkan sebagai usaha untuk mencapai jawaban atas pertanyaan tersebut. Pembahasan difokuskan pada pengungkapan nilai humanis yang eksplisit terkandung dalam Pancasila sebagai kearifan lokal. Dalam rangka penguatan karakter bangsa menghadapi tantangan globalisasi, ini semua negara di dunia terlibat dalam proses globalisasi yang pada dasarnya dipahami sebagai 141, suatu proses internasionalisasi atau lintas batas. Kita melihat perluasan benteng ekonomi pasar di dalam pasar global. Politik global melampaui batas-batas negara dan bangsa, dan konsep modern tentang kedaulatan serta budaya global berlawanan dengan relation di antara kebangkitan budaya-budaya. Karena itu, globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sejarah bercorak deteritorialisasi atau lintas batas, di mana keinginan manusia secara universal atau ontologi saling berhubungan menjadi kesatuan di planet ini, dan sekarang terwujud sebagai pasar bebas global. Tantangan politik transnasional dan globalisasi budaya. Sejak abad 19 dicatat sejumlah peristiwa ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika yang mengakibatkan inflasi ekonomi di Eropa. Terjadi revolusi
industri yang ditandai dengan berbagai penemuan transportasi, kereta api dan kapal laut, telepon dan telegram yang berhubungan dengan dunia. Selanjutnya, pada abad 20, masa bebas kapitalisme berkembang luas sejak berakhirnya Perang Dingin dan penemuan internet sebagai jejaring sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran antar budaya. Inilah momen sejarah manusia bahwa orang di dunia merasa kedekatan satu sama lain sehingga rawan dan rentan terhadap berbagai macam konflik. Sekarang ini merupakan momen sejarah yang secara kritik menghadapkan setiap terbuka kepada sesama, di samping bertanya dan menutup diri dalam rangka merespon suatu genting ini yang penuh dengan konflik. Terciptanya ketutupan diri karena keadaan yang berbeda seperti perbedaan ajaran, budaya, politik, dan kelompok agama dan bahasa. Karena itu kita harus menjaga humanis Pancasila agar negara kita tidak terpengaruh oleh negara lain. Kita boleh mengikuti perkembangan komplikasi di dunia, tapi kita harus menjaga Pancasila sebagai dasar negara kita agar negara kita berjalan sesuai dengan tata negara. Karena itu mari kita perkembangkan diri berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 tanpa ketinggalan zaman. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.